Sudah jelas, Pak? Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam. hari ini kita kan akan melaksanakan satu tugas latihan satu tentang coaching. Nah sekarang Ibu sebagai coach, saya sebagai coach ya Bu ya. Ibu yang Iya, mengawali baik. sebagai coach. Silakan Ibu. Pak Soleh, mungkin ada permasalahan atau hal yang ingin disampaikan ke saya, Pak? Iya Ibu, begini kami punya murid, kebetulan murid ini masih kelas 6 SD, cuma permasalahannya beliau terjebak dengan kenakalan yang boleh dijadi ini tidak sepantasnya anak SD melakukan kenakalan ini, Bu. Jadi beliau terjerat dengan masalah narkoba, bahkan ikut pemasaran, Bu, begitu dengan keluarganya. Gitu. Pak Soleh sudah mencoba untuk berkomunikasi, Pak, dengan keluarga atau apa, bagaimana seperti itu? Ya, sebenarnya kan kami dari pihak sekolah, termasuk saya juga mencoba mendekati terlebih dahulu karena anaknya ini jarang masuk sekolah. Anaknya jarang masuk sekolah, kalaupun sekolah seenaknya saja begitu. Kami sudah mencoba melakukan pendekatan, bertanya kepada keluarganya juga. Tentu kami tidak ingin artinya terlalu merasa lebih tahu tentang kondisi keluarganya. Kami pun bertanya dari hal yang sifatnya dasar, Bu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi, walaupun informasi dari tetangga atau paguyuban bahwa keluarganya seperti itu, tapi kan tidak etis kalau kita langsung menuju ke sana. Kita bertanya terlebih dahulu ada apa, permasalahannya seperti apa begitu. Dan jawaban dari orang tuanya memang tidak serta-merta menjawab begitu saja, tetapi dengan jujur mereka menjawab apa istilahnya, ikut-ikutan kakaknya, katanya begitu, Bu. Kira-kira apa yang Pak Soleh ketahui mungkin dari kakaknya mungkin, Pak? Ya kebetulan kakaknya ini berdasarkan sedikit informasi yang kami peroleh, memang dia bukan sekedar pemakai, tapi juga dia pengedar, Bu. Pengedar. Jadi si adiknya ini dilibatkan sehingga sekolahnya ya terbengkalai seperti ini. Bahkan dia dimasukkan ke sekolah ke anak berkebutuhan khusus begitu, jadi kelas khusus. Kebetulan di sekolah kami ada beberapa anak berkebutuhan khusus dan ada penanganan khusus juga begitu. Tapi ternyata guru yang berkebutuhan khusus pun kewalahan menangani anak itu begitu, Bu. Jadi semua guru terlibat, termasuk kami sebagai guru agama pun ikut terlibat. Gitu. Kira-kira menurut Pak Soleh kiat-kiat apa yang akan Pak Soleh lakukan ya, Pak, terhadap permasalahan itu ya? Kalau selama ini yang kami lakukan, pertama memang kami berusaha mendekati anak itu maunya seperti apa, kemudian juga bagaimana ingin tahu motivasi anak itu dalam masalah belajar, termasuk juga mencoba kita ini kan sebagai guru menutupi dari teman-temannya bahwa anak itu telah terlibat hal yang terlampau jauh begitu. Jadi kita tidak berusaha menjatuhkan beliau, terutama di teman-temannya. Bahkan termasuk dengan beliau sekalipun, walaupun kita tahu berdasarkan informasi dari orang tuanya, kita lebih cenderung bagaimana memotivasi beliau, kemudian adapun kesalahannya tanpa disebutkan bagaimana bisa berhenti. Itu yang kami lakukan selama ini. Hanya sampai saat ini masih belum ada perubahan yang sangat signifikan begitu, Bu. Karena mungkin begitu kuatnya pengaruh di luar. Atau mungkin dari pendekatan yang Pak Soleh lakukan mungkin masih ada kira-kira apa ya yang Bapak angan-angankan atau belum Bapak lakukan mungkin? Sebenarnya ada, Bu. Saya ingin mencoba mengajak secara khusus anak itu pergi, bagaimana membahagiakan dia,
kita ajak dia sebagai anak yang memang senang bermain. Saya ingin seperti itu, sehingga dia bisa cerita apa adanya, tidak ditutup-tutupi begitu kepada kita, sehingga informasi yang selama ini kita dapat dari orang lain itu, biarkan dia cerita apa adanya pada kita. Nah, dengan begitu, dengan beliau cerita kepada kita, otomatis posisi kita ini sudah dipercayai penuh oleh anak itu. Dan kita akan berusaha menutup, menjaga, kemudian berusaha juga untuk masuk memberikan masukan-masukan kepada anak itu. Itu barangkali langkah yang ingin kami lakukan, Bu. Karena langkah-langkah yang sifatnya memanggil secara pribadi, memanggil orang tua itu sudah kami lakukan. Tapi saya ingin mencoba mengambil satu langkah yang dalam tanda petik menggembirakan anak itu begitu. Mungkin traktir, ngajak dia jalan kemana begitu, biar dia merasa disenangkan begitu, Bu. Betul, betul, Pak. Mungkin langkah yang Pak Soleh tadi ambil sudah bagaimana cara menyenangkan anak, mungkin dari situ sehingga akan lebih lebih mengetahui lagi begitu ya Pak Soleh ya. Betul, Bu. Betul. Iya, oke. Mungkin kalau dari apa yang sudah Pak Soleh sampaikan tadi, sepertinya sudah membahas tanpa sengaja menurut Pak Soleh, bagaimana perasaan Pak Soleh setelah Bapak menyampaikan ini tadi? Apakah sudah ketemu apa yang menjadi ganjalan dari Pak Soleh, Pak? Ya betul, Bu. Jadi sebenarnya ya apa istilahnya ide yang belum terlaksana itu yang barusan itu, Bu, dan itu rencana akan kami laksanakan sebagai satu di antara sekian solusi untuk mengatasi kenakalan anak itu. Mudah-mudahan bisa ada perubahan begitu. Ya, semangat sih. Mungkin dengan cara itu sehingga anak-anak yang mengalami problema seperti itu tidak sampai tersisih ya Pak ya, baik dari lingkungan atau apa. Mungkin tinggal Pak Soleh, mungkin bagaimana pelaksanaannya, mungkin Pak Soleh yang lebih tahu mau teknisnya seperti apa, mungkin tinggal seperti itu ya Pak Soleh ya, tinggal memperkuat. Iya Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Baik Pak Soleh, terima kasih kembali dan tetap semangat. Siap Bu, untuk ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Soleh. Ya baik Bu. Nah sekarang Ibu berarti ya? Ya. Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ani, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saat ini saya baik Pak. Oh begitu, alhamdulillah. Barangkali ada yang ingin Ibu sampaikan kepada kami dengan menghubungi kami ini, silakan Ibu. Iya, betul Pak. Saya ini apa ya Pak Soleh ya, mungkin punya kebingungan ini saya. Kebingungan bagaimana Ibu? Barangkali bisa di-share begitu dengan kami. Iya, jadi kami saat ini kan mau membimbing untuk peserta LKS Pak. Yang dimana peserta LKS ini nantinya mewakili sekolah kita gitu loh Pak. Ini ada beberapa anak yang kita pilih, tetapi kita masih bingung. Nah, itulah Pak yang permasalahan yang kami hadapi. Oh begitu. Terus maunya Ibu seperti apa dengan adanya pembicaraan ini terkait dengan, barangkali bisa dijelaskan juga Ibu LKS itu apa, begitu biar kami bisa lebih memahami lagi. Oh iya baik Pak. Nah LKS itu kan lomba kompetensi siswa Pak. Di mana ajang lomba kompetensi siswa ini kita adakan setiap 1 tahun sekali. Nah, di sini untuk mewakili sekolah ada beberapa tahap yang memang kami lakukan, yaitu melalui Wilker baru provinsi. Nah, seperti itu, Pak. Nah, ini kami itu mengalami hal yang memang
buat kami juga sangat membingungkan. Gimana skill-skill anak ini hampir sama, Pak. Gitu. Kalau boleh tahu, dari sekian anak itu, apa Ibu sudah betul-betul melakukan penyeleksian terhadap semua anak yang akan mewakili sekolah Ibu? Secara skill kami sudah melakukan, Pak. Jadi sudah kami lakukan beberapa kompetensi kami ujikan kepada mereka. Mereka hampir-hampir sama, bedanya hanya beda-beda tipis ya, Pak ya. Nah, kalau dari skill kami mungkin masih bisa ini, Pak, bisa antara ini kurang kayak gitu kan, masih ada selisih lah, bisa kami memilih. Nah, kebingungan kami karena di dalam lomba LKS ini kan tidak hanya dituntut untuk ini, Pak, untuk apa? Untuk skillnya saja. Nah, itu loh Pak Soleh, kira-kira apa ya Pak ya yang bisa membantu kami dalam memutuskan itu ya Pak Soleh ya? Baik Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu terlibat dengan kegiatan ini sudah berapa kali Ibu? Kalau saya untuk terlibat kegiatan ini hampir tiap tahun Pak Soleh. Nah, baik. Berdasarkan pengalaman Ibu, artinya kan Ibu tahu seperti apa jenis perlombaannya, kemudian juga Ibu pasti tahu juga kan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Nah, kira-kira dari sekian siswa yang mirip-mirip itu, apakah Ibu punya gambaran yang paling sangat berpotensi, berpeluang besar untuk bisa mewakili? Apakah Ibu sudah ada gambaran? Iya Pak, saya itu biasanya melihat dari sikap anak ini Pak ya. Karena jadi kalau saya amati dari beberapa anak ini, mereka skillnya bagus, tetapi ada beberapa yang memang tidak mempunyai sikap juang Pak. Baik, barangkali Ibu mengalami hal seperti ini tidak pada saat ini saja kan? Kalau boleh tahu. Iya Pak, Nah, kalau sebelum-sebelumnya kami tidak ada masalah begitu. oh baik. Nah, adakah ide atau gagasan yang menurut Ibu sangat menunjang atau bisa mengantisipasi dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini untuk kelancaran mengikuti lomba LKS tersebut, Ibu? Iya, ada sih Pak Soleh. Saya ingin dalam arti angan-angan saya atau ide saya itu pengen wawancara dari masing-masing anak ini Pak. Ya. Kalau skill sudah kita adukan, dalam arti sudah kita kompetisikan, tetapi kami pengen wawancara. Bagaimana sih minat dan kemauan anak ini seperti apa? Begitu Pak ide saya. Baik. Nah, itu apa sudah dilaksanakan atau belum, Ibu? Belum Pak Soleh, yaitu masih mungkin rencana kami ke depan seperti itu Pak. Ya, baik. Selain itu, barangkali Ibu punya ide gagasan sekiranya nanti ada kemiripan lagi untuk menentukan siapa siswa yang paling berpeluang besar untuk mewakili dalam lomba LKS tadi? Ada sih Pak, satu selain wawancara, kami nanti juga akan ada pendekatan kepada wali murid Pak. Jadi dengan adanya pendekatan kepada wali murid nanti, harapannya karena seorang anak tanpa dukungan orang tua, itu nanti apa ya Pak ya, istilahnya kurang ya Pak ya. Betul ya Pak Soleh ya? Baik Ibu, menurut pandangan Ibu sendiri kira-kira dengan ide gagasan yang akan Ibu laksanakan itu, kan Ibu sudah lama berkecimpung dalam kegiatan ini, artinya paling tidak mampu mengukurlah apa istilahnya peluang dengan ide gagasan itu untuk menghasilkan
siswa yang mewakili dengan peluang yang paling besar, misalkan menjadi pemenang dalam lomba tersebut. Bagaimana Ibu? Iya Pak, yakin saya dengan ini tadi yang tadinya kan ide ini masih jadi angan-angan ya Pak ya, masih apa-apa gitu. Tapi setelah saya dari kita ngobrol itu, baru saya ada keyakinan Pak bahwa memang ke depan hal itu yang memang harus saya ambil langkah Pak. Baik. Demi kemajuan dan keberhasilan anak didik saya Pak. Baik, Terima kasih. Idenya bagus sekali Ibu. Barangkali Ibu punya partner yang sekiranya Ibu bisa berbagi tugas atau membantu meringankan, bahkan menjadikan peluang sekolah lebih sukses lagi dalam mengikuti lomba tersebut? Ada Pak, kami selalu bermitra atau berkoordinasi dengan dunia usaha Pak. Jadi, barangkali ya, Pak? Apakah untuk membantu permasalahan yang Ibu hadapi pada tahun ini, kira-kira mereka pun ada peluang besar bisa membantu Ibu? Sangat besar Pak peluangnya, karena beliau adalah praktisi-praktisi yang memang di bidangnya. Yakin, Pak. Saya kira bagus sekali itu gagasan yang Ibu sampaikan tadi. Baik Ibu, kira-kira dengan Ibu menyampaikan hal ini, Ibu sendiri sekarang sudah tambah paham dan mengerti apa yang akan Ibu laksanakan untuk mengatasi permasalahan Ibu tadi? Alhamdulillah Pak Soleh, yang tadinya masih bingung, masih rancu, sekarang saya lebih bisa fokus dengan ide dan gagasan saya dan langkah-langkah apa yang akan saya ambil untuk selanjutnya Pak Soleh. Baik Ibu, semangat ya Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah, kemudian anaknya bisa sukses mengikuti lomba tersebut. Ya, Pak Soleh. Terima kasih banyak ya Pak Soleh bantuannya. Saya tidak sia-sia ini tadi datang ke Pak Soleh dengan bercerita. Iya, akhirnya hubungan yang saya alami sudah, dan saya siap untuk mengambil apa ide dan gagasan saya. Luar biasa Ibu ini. Semangat ya Ibu ya. Iya Pak, semangat Pak. Terima kasih ya Pak Soleh. Sami-sami Bu. Sini dulu ya Pak Soleh. Iya Bu. Mungkin itu kita sharing-sharing lagi. Terima kasih Bu. Pak. Boleh, iya. Mohon pamit. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.